Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin habibbil alamin wa ala alihi thayyibin tahirin wa sahbihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani. Di Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'al intifa' wal mudzakkar tadhkir wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair tiga amrdatillahi wa thawabi qurbana subhanahu wa ta'ala. Ma ba'd. Alhamdulillah kita bisa menyambung lagi pelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang jumlah mufidah. Mengulang sedikit, yaitu jumlah mufidah itu adalah susunan kalimat atau kalimat-kalimat tapi yang mufidah, yang memberikan pemahaman, yang membuat lawan bicara ketika kita mengucapkan kalimat tersebut mereka langsung paham. Dan sudah disebutkan kemarin, kadang-kadang jumlah mufidah itu tatarakab min kalimatin, itu tersusun dari dua kalimat ya dan lebih. Dan kemarin juga kita bagi jumlah mufidah itu ada dua, jumlah ismiyah yang diawali dengan isim, biasa susunannya mubtada dan khobar, dan yang kedua fi'liyah yang biasa susunannya terdiri dari fi'il dan fa'il yang disebutkan kemarin. Nah, sekarang ini masuk ke pembahasan ajza jumlah, pembagian-pembagian atau bagian-bagian jumlah tadi itu di dalam kalimat tadi itu. Contohnya kita langsung aja biar tidak lama-lama. Contohnya di sini langsung biasa seperti kata anak kemarin, sebelum mulai pembahasan dia memberikan contoh-contoh dulu di dalam kitab Nahwu. Pertama, Rokiba Ibrahim al-Hisan, Yuda ibu Ismail al-Qit, Yahdul lahu al-qamh, ta'kulu syah fulan wa sya'iran, sami'tu nasih, yasta'un nur fil hujrah, tajri safinah alal ma, hal tuhibbus safar. Dari beberapa contoh ini diinginkan oleh pengarang kitab membagi kalimat di dalam jumlah itu menjadi beberapa unsur. Apa saja sih unsur-unsur di dalam jumlah itu, terdiri dari apa sih? Nah, secara umum sebelum kita masuk pembahasan, pengarang kitab ini ingin memberikan kita penjelasan tentang unsur-unsur penting yang menjelaskan tentang jumlah tadi itu, unsur-unsur penting dalam jumlah yang intinya tentang pembahasan pembagian-pembagian ataupun bagan-bagan ataupun istilah di dalam jumlah tadi itu yang menyempurnakan sebuah jumlah menjadi hal yang bisa dipahami. Contohnya nomor 1, Rokiba Ibrahim al-Hisan. Kita tahu di situ terdapat 3 jumlah, 3 kata, 3 kalimat, yaitu Rokiba Ibrahim al-Hisan. Yang kedua juga Yuda ibu Ismail al-Qit. Yuda ibu 1, Ismail 2, al-Qit 3. Nomor 4, ta'kulu syatu fulan wa sya'iran. Ta'kulu 1, asyatu 2, fulan 3, wa 1 4, sya'iran 5. Yasta'u nur fil hujrah. Yasta'u 1, nur 2, fi 3, al-hujrah 4. Nah, itu maksudnya ajza jumlah, ajza bagian-bagian di dalam jumlah. Dalam suatu susunan kata tadi itu ada namanya jumlah. Nah, dari keseluruhannya ini, kesimpulannya nanti terbagi menjadi beberapa hal. Nah, kita langsung masuk ke al-bahats saja. Biar kita masuk ke al-bahats. Arafna fi ma madha an al-jumlah mufidah tatarakab min ajza'il kalimat. Nih. Arafna fi ma madha anal jumlah al-mufidah tatarakab min ajza' kalimat. Kita ketahui yang sebelumnya, pelajaran sebelumnya
di jalan sebelumnya, misalnya jumlah mufidah itu tersusun dari beberapa bagian. Hiya al-kalimat, itu kalimat-kalimat. Kalimat ya. Rokibar kalimatun. Ibrahim kalimatun. Al-Hisan kalimatun. Jadi kalimah di dalam bahasa Arab itu di Indonesianya artinya kata. Nah, kita sudah ketahui bahwasanya jumlah mufidah itu tersusun dari beberapa bagian. Nah, wa nuridu an na'rifi hadzal dars anwa al-kalim. Nah, kemudian kita ingin mengetahui di pelajaran kali ini anwaul kalimat, bagian-bagian anwaul kalimat, bagian-bagian dari kalimat, bagian kata-kata ini tadi, bagian-bagian kata-kata. Rokiba ini apa, Ibrahim ini apa, Hisan ini bagian. Kemudian ini idza bahat jumal allati ma'ana wajadna anal kalimat Ibrahim alfadhunya bihi ashkhas. Jelas di dalam jumlah-jumlah tadi itu, di atas tadi itu yang sudah kita sebutkan, wajadna anal kalimat Ibrahim, kita menemukan bahwasanya kalimat Ibrahim, Ismail, Al-Falah nih, Ibrahim, Ismail, Al-Falah, itu lafaz-lafaz tusamya bihi ashkhas, yang diberikan nama tadi itu tuh untuk seseorang, untuk perorangan. Wa anal kalimat al-hisan wal qitsyah, dan bahwasanya kalimat al-hisan, al-qit, asyah, ini hisan ini artinya kuda, qit artinya kucing, syah artinya ya kambing. Nah, tadi itu lupa ini artikan. Bahwasanya kalimat Ibrahim, Ismail, Falah ini itu nama-nama atau lafaz biasa kita berikan nama kepada orang. Ibrahim kan nama orang, Ismail nama orang, Falah juga. Falah itu artinya petani. Pokoknya yang di sawah-sawah, nah itu al-falah, petani. Nah, itu lafaz yang nama kepada seseorang. Kemudian kalimat kuda, kucing, syatun, kambing, itu al-fadhu minal hayawan. Lafaz-lafaz yang diberikan nama tadi itu kepada macam-macam dari hewan kan tadi. Wa anal qum, bahwasanya gandum, full, kacang, syair, sama juga gandum juga. Kacang, syair itu termasuk dari macam gandum. Al-fadhun tusamya bihi anwa' min, itu lafaz-lafaz yang dinamakan buat macam-macam tumbuhan, kan? Tumbuhan tanaman seperti gandum, kacangan, itu semuanya kan dari bagian dari an-nabat. Wa anal hujrah, wa anal hujrah, dan bahwasanya kamar, kapal, alma, air, itu alfadhun tusammi anwa' minal jamad. Itu lafaz-lafaz yang kita berikan, yang kita beri nama untuk sesuatu yang benda padat, benda-benda yang jamat, yang kelihatan, benda-benda yang nampak. Jamat, benda padat, maksudnya yang bisa kita tangkap gitu bentuknya. Anan nasiha, maksudnya nasihat, nur, cahaya, wasafar, perjalanan, itu al-fadhun tusami anwa ukhra minal ma'ani. Itu juga lafaz-lafaz yang diberikan nama tadi itu kepada macam-macam yang lain daripada makna-makna, daripada arti-arti yang lain. Walidzalik tusamma kullu kalimatin min hadzal kalimat isman, maka dari itu karena tadi yang sudah kita sebutkan itu kita berikan nama-nama tadi itu kepada kalimat dari kalimat-kalimat yang tadi itu, maka kita sebut sebagai isim atau kata benda. Semua tadi itu nama-nama perorangan, nama hewan, al-hayawan, minan nabat dari tumbuhan, minal jamad dari benda-benda yang bisa kita tangkap dengan panca indera, nasihat, nur, safar, an-nasihah, wan nur, safar, itu lafaz-lafaz yang kita berikan sebagai isim. Sebetulnya ada tanda-tanda isim yang sebelumnya harus kita ketahui. Contohnya isim itu biar bisa membedakan, sebelumnya juga Anda sudah kasih tahu pembedaan fiil dan isim. Kalau isimnya seperti kemasukan al, kita sebutkan kalau nggak salah. Nah, jadi kemasukan al masjid, al ma'had,
apalagi al-ghurfah, al-hammam, pokoknya yang bisa kemasukan al itu semuanya benda. Kemudian tanda isim yang kemasukan tanwin. Kalimat-kalimat yang kita sebutkan tadi bisa kemasukan tanwin. Ghurfatun, masjidun, ma'hadun, khizanatun. Nah, pokoknya tanwin yang punya un itu kalau kemasukan itu berarti itu isim. Nah, di sini pembahasannya lebih lebar di sini tadi itu. Yang sudah kita sebutkan tadi itu isim. Wa kadzalika kullu kalimatin yusamma biha insan aw hayawan aw nabat aw jamad aw ayyu syai'in akhar. Kalimat-kalimat tadi itu yang diberi nama dari isim itu dari kalimat-kalimat itu. Yang mempunyai nama lah. Itu semuanya isim. Nah, itu pembahasan yang pertama yang diinginkan oleh pengarang, bahwasanya yang pertama dari unsur penting daripada jumlah tadi itu adalah isim. Pasti ada isim di dalam sebuah susunan kata-kata tadi itu, enggak melulu fiil atau harf, tapi ada isim. Isim satu unsur pentingnya. Kemudian langsung biar tidak lama-lama, wa na'udu lil jumal marratan saniyah fa najid anna kulla kalimah minal kalimat riba wa yudaibu wa yahsudu wa ta'kulu tadullu ala husul fi'lin fi zamanin khas. Kemudian kita kembali lagi ke contoh-contoh yang tadi itu di atas tadi itu. Kita nemu bahwasanya ada kalimat di situ. Apa kalimat kata-kata apa? Rokiba itu nomor 1. Yudaibu nomor 2. Yahsudu nomor 3. Ta'kulu nomor 4. Tadullu ala husuli fi'lin fi zamanin khas, menunjukkan atas terjadinya buah kejadian pada waktu tertentu. Jadi lafaz tadi itu menunjukkan terjadinya suatu perkara, terjadinya suatu pekerjaan pada zaman waktu tertentu. Falafdhu rokiba masalan ya dulu ada rukub fi zamanil madhi. Lafaz rokiba nomor 1 tadi, rokiba Ibrahim itu menunjukkan terjadinya pekerjaan. Kenapa rokiba itu? Rokiba artinya menaiki. Nah, terjadi pekerjaan menaiki tadi itu fi zamanil madhi, pada waktu yang sudah lampau, sudah lewat. Sebagaimana kita ketahui fi'il madhi itu adalah sesuatu yang sudah lampau, sudah terjadi. Akala Muhammad sama yakulu Muhammad. Kalau akala Muhammad, Muhammad sudah makan. Kalau yakulu Muhammad, Muhammad sedang makan. Atau kalau tambahan saya kulu itu pada zaman yang akan datang. Seperti yang sudah kita ketahui. Wa yudaibu, lanjutnya itu wa yudaibu, dan kalimat yudaibu nomor 2, yudaibu imal alqid ya dulu alal muda'abah, menunjukkan atas terjadinya bermain atau bermanja-manja fi zamanil hadir awil ati, pada waktu yang sekarang yang sedang terjadi atau sesuatu yang akan datang. Wahlu majar begitu juga lainnya. Walidzalik tusama kullu kalimah min fi'lan. Maka ketika terjadi pekerjaan tadi itu, di setiap kalimat tadi terjadi pekerjaan di dalam waktu yang tertentu, itu dinamakan fi'il karena bentuknya pekerjaan. Makanya dinamakan sebagai fi'il. Ya. Jadi itulah yang dinamakan fi'il, unsur kedua, unsur terpenting kedua. Fi'il harus ada, itu fi'il itu. Kalau kita ketahui fi'il kata kerja juga ada ciri-cirinya juga. Salah satunya kayak kalau fi'il ini bisa masukkan sin, saufa, qad. Nah, itu tanda-tandanya, salah satu tanda-tandanya qad. Kalau qad ini qad kalimat qaf dan dal, qaf, dal, qad. Qad ini bisa masuk ke dua fi'il, fi'il madhi dan mudhari. Kalau fi'il madhi artinya bersungguh-sungguh. Kalau masuk ke fi'il mudhari artinya kadang. Muhammad benar-benar atau sungguh telah makan.
Qad ya'kul Muhammad kadang-kadang makan, seperti itu. Jadi artinya berbeda. Qad masuk yang bisa masuk fil mudhari yang artinya bisa berbeda. Seperti juga masuk sin, itu masuknya fil mudhari saja, sin menunjukkan sesuatu yang akan datang. Saya kulu, saya jelisu. Nah, itu semuanya artinya sesuatu yang akan datang. Saya kulu, dia akan makan. Saya jelisu, dia akan duduk. Tasilu, dia akan mandi, begitu seterusnya. Nah, itu tanda-tanda fi'il. Kita pelajari di kelas nanti, di kelas yang lebih tinggi nanti. Kemudian itu unsur kedua yang penting, yaitu harf. Wa inda ta'amul jumlah salas al-akhirah. Nah, yang ketiga nih, misalnya ketika kita melihat jumlah yang ketiga tadi itu yang terakhir, itu kita mengetahui ada kalimat tadi fi, ala, hal. Nah, ada kalimat fi di kalimat nomor 6 itu ada fi. Ala di nomor 7, kemudian hal nomor 8 itu ada. Nah, itu idza nutiqa bi kullin min lam yufham lahu ma'nan kamil. Kalau dia disebutkan cuma dia saja disebutkan fi, ala, hal, dia tok yang disebutkan, kita tidak bakal paham makna yang sesungguhnya, makna sempurnanya kita tidak paham. Apa sih maksudnya ini? Atau idza nutika kullu minha fin jumlatih dhahara ma'nahu kamilan kama kullu kalimat min hadhil kalimati salasah itu harfan. Nah, kalau kita sebutkan beberapa kalimat tadi itu seperti ala, hal, fi, kalau sebutkan barengan di dalam kalimat-kalimat tersebut di dalam suatu jumlah, hal tuhibbus safar safinah ala kan itu kan bukan hanya ala saja, ada jadi ada safinah, ada alma, itu nomor 7. Di dalam suatu jumlah tadi itu berbarengan, maka dhahara maknahu kamilan, maka baru kemudian maknanya itu akan timbul secara sempurna, akan datang maknanya tadi itu dengan sempurna. Kita bakal paham tajri safinah alal ma, kapal itu berlayar di atas air, baru kita paham. Tapi kalau cuma ala di atas, kita bakal bingung, ini maksudnya gimana. Nah, dalam suatu pembicaraan harus lengkap. Ada di unsur-unsur 3 yang sudah kita ketahui ini. Pertama angin yaitu isim, kata benda, fiil, kata kerja, harf, hubung. Jadi ketiga-tiganya inilah yang kita pelajari ini. Contoh-contohnya kita pelajari hari ini, maksud-maksudnya kita pelajari ini, yaitu ajzaul jumlah, bagian-bagian dari jumlah. Bagian-bagian kita sudah paham. Ternyata di dalam unsur jumlah itu ada 3. Ada isim, ada fiil, dan ada harfun. Seperti yang kita belajar di kitab Awal Ibtidah, paling pertama Abu Yahya taruh di nahunya itu pertama yaitu isim, menjelaskan tentang isim, harf di kaidah yang pertama. Karena ini adalah hal yang terpenting di dalam pelajaran ilmu nahwu. Jadi jadi pasti awal-awal itu dipelajari. Kalau di kitab-kitab nahwu yang lain pasti kalam dulu yang dipelajari, tentang kalam, yaitu ya kemarin itu jumlah mufidah kemarin itu. Jadi kalam jumlah mufidah hampir-hampir sama. Jumlah fidah dan kalam, nah itu semuanya dipelajari paling pertama, biar orang-orang yang belajar nahwu itu tidak langsung bingung. Pertama langsung belajar tentang tamyiz, tentang hal, tentang badal ghalat, badal mutabik, badal ba'd min kul, badal istimal. Maka bingung, nggak mungkin kita bakal bisa memahami secara langsung tanpa adanya pembelajaran tentang isim, harf, fi'il ini. Nah, itulah, kalau belum paham bisa ulangin kembali penjelasan Ana tadi. Kalau sudah paham alhamdulillah. Kalau belum paham, ditanyakan, ada yang nggak paham di dalam penjelasan Ana, ditanyakan secara langsung di grup. Setelah Ana kirim ini langsung dimutolaah. Untuk tugasnya ya, sebutkan di pelajaran yang di grup aja, Ana tanya, Ana kasih tahu. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.